Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah farmakologi, yang di mana di sini saya adalah Ijazati Alfitroh. Kita akan membahas bagaimana konsep dari farmakologi tersebut. Kenapa sih kita penting untuk mempelajari farmakologi ini? Di mana di sini kita harus mengetahui bagaimana cara proses obat itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan di sini ada skenario pembelajaran, ada pendahuluan, kegiatan penjelasan materi, kegiatan diskusi, dan kegiatan penugasan dan juga penutup yang akan kita lalui bersama-sama. Kemudian ada pencapaian pembelajaran. Di sini mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dari farmakologi. Kemudian mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang obat dan mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang penggolongan obat. Oke, kita bahas dulu tentang farmakologi. Nah, farmakologi ini adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata farmakon artinya obat dan juga logos artinya ilmu. Jadi, farmakologi ini adalah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara obat dengan makhluk hidup, cara kerja, dan juga efek obat-obat tersebut. Kemudian kita harus tahu dulu tentang pembahasan obat. Nah, di sini obat adalah setiap zat kimia alami maupun sintetik selain makanan yang mampu mempengaruhi terhadap tubuh atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup, baik itu efek psikotropika, fisiologi maupun dari biokimia. Tujuan pengobatan di sini adalah dia sebagai penempatan diagnosa, untuk juga pencegahan, pengobatan atau pemulihan juga untuk peningkatan kesehatan. Nah, di sini juga ada penggolongan obat. Beberapa penggolongan obat di sini ada obat bebas. Nah, di mana obat bebas ini adalah obat yang artinya dia bebas dibeli secara bebas dimanapun, misalnya bisa dibeli di warung, di apotek, ataupun di toko obat yang berizin. Nah, di mana obat bebas ini dia memiliki logo berwarna hijau dan di tepinya itu ada garis berwarna hitam. Sedangkan ada obat bebas terbatas, ini dia melambangkan logo bulat berwarna biru di dalamnya dan di tepinya itu berwarna hitam. Dimana kalau obat bebas terbatas itu artinya obat ini dia memiliki peringatan dan pembeliannya itu harus di toko obat yang berizin ataupun di apotek. Jadi tidak bisa dibeli secara sembarangan ataupun secara bebas. Dan kemudian ada lagi penggolongan obat keras. Obat keras ini dia memiliki lambang ada huruf K di dalamnya dan di tepinya itu dia berwarna hitam. Dimana obat keras ini obat yang berbahaya ya, karena obat keras ini dia harus dengan resep dokter. Kemudian ada lagi obat narkotika. Nah, obat narkotika ini di mana obatnya ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran pada seseorang dan dia juga dapat menghilangkan rasa nyeri ya dan juga dapat menyebabkan ketergantungan. Oke, kemudian ini ada beberapa contoh, misalnya obat bebas, contohnya adalah paracetamol, ibuprofen, dan juga antasida. Kemudian obat bebas terbatas, contohnya CTM, teopilin. Kalau obat keras, itu contohnya misalnya asamefenamat, loratadin. Kemudian untuk obat narkotika, itu contohnya adalah sedatif, penenang, dan juga hipnotik sebagai obat tidur. Oke, kemudian selain obat ini juga ada penggolongan obat berdasarkan penggolongan obat tradisional. Di mana di sini terbagi menjadi 3, ada jamu, ada obat herbal tersandar, juga fitofarmaka. Nah, apa bedanya di sini? Yang pertama itu jamu. Nah, jamu itu adalah merupakan campuran dari suatu bahan ataupun ramuan dari berbagai macam, baik itu hewan, mineral, maupun campuran dari bahan-bahan tradisional lainnya yang digunakan secara turun-menurun untuk suatu pengobatan.
Yang di mana jamu ini juga banyak disediaannya bentuknya, ada dalam bentuk serbuk, ada dalam bentuk pil, seduhan, ataupun dalam bentuk cairan. Nah, jamu ini juga sudah terbukti secara ilmiahnya bahwasannya dia memiliki suatu khasiat ataupun suatu eh, khasiat yang bisa digunakan untuk pengobatan. Kemudian ada lagi obat herbal terstandar. Kalau obat herbal terstandar ini dia adalah obat sediaan bahan alam yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya itu secara ilmiah dengan melakukan uji praklinik dan bahan bakunya juga sudah dilakukan standarisasi. Kemudian ada fitofarmaka. Kalau untuk fitofarmaka ini adalah obat bahan alam yang digunakan untuk pengobatan juga dan dia sudah dibuktikan keamanannya dan juga khasiatnya secara ilmiah, baik itu secara dilakukan uji praklinik maupun secara klinik. Jadi, semua bahan bakunya juga sudah dilakukan standarisasi. Oke, kemudian contoh-contoh obat tradisional itu tadi ada jamu. Nah, di mana jamu itu contohnya bisa kita gunakan ada jamu kuku bima, pegalinu ya. Kemudian kalau obat herbal terstandar contohnya bisa tolak angin atau lelap dan juga diapet. Kemudian fitofarmaka. Fitofarmaka ini contoh obatnya adalah Stimuno, Transgril dan juga misalnya ada Nodiar ya. Oke, kemudian ada hal yang harus kita pertimbangkan tentang obat apabila kita ingin menggunakan obat itu untuk penyakit dan untuk kesembuhan. Yang harus kita ingat adalah 4T1W. Apa itu? Adalah tepat indikasi, tepat pasien, tepat jenis obat. Dan juga harus waspada tentang efek samping obat tersebut. Maka dari itu kita harus melakukan dagu sibu, di mana dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini kita tahu dan kita harus sudah mengerti bahwasannya bagaimana penggolongan obat dan juga cara penggunaan obat yang tepat itu seperti apa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan untuk teman-teman dan juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.